Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Mawarni, nomor absen 31, kelas 12 MIPA 2 dari SMA Negeri 2 Batang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemberontakan G30 SPKI. Sejarah singkat G30 SPKI. G30S merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa, pasukan pengawal istana, memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ke-7 perwira TNI Angkatan Darat itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. Ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa itu adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutomo. Latar belakang terjadinya pemberontakan G30 SPKI antara lain: 1. Perkembangan politik pada saat itu didasarkan pada Nasakom. 2. Kondisi ekonomi yang menurun. 3. Keputusan pemerintah membubarkan Masyuri dan PSI. 4. PKI dengan menyusupkan IR Surahman, seorang tokoh PKI, ke dalam PNI. 5. PKI menyebarkan fitnah bahwa pimpinan Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal yang melakukan kudeta. Penumpasan pemberontakan G30 SPKI antara lain: 1. Pada tanggal 2 Oktober 1963 menjadi pasukan RPKAD dan TOM 328 atau Para Kujang Divisi Siliwangi. 2. Menteri para perwira TNI Angkatan Darat yang dilantik. 3. Masyarakat membentuk Front Pancasila. 4. 20 Februari 1966 mengubah kalimat yang dikenal dengan nama Kabinet 100 Menteri. 5. Lahirnya Super Semar. 6. Penangkapan 15 menteri. Tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI antara lain: D.N. Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia. 2. Syam Kamaruzzaman, Ketua Biro Khusus PKI. 3. Letkol Untung Syamsuri, pemimpin pasukan Cakrabirawa. 4. Marsekol Umar Dhani, Panglima Angkatan Udara. Propaganda tentang peristiwa ini yang berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI dirilis. Film ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara yang saat itu dipimpin Brigjen G. Dwi Payana yang juga staf kepresidenan Soeharto dan menelan biaya 800 juta. Mengingat latar belakang produksinya, banyak yang menduga bahwa film tersebut ditujukan sebagai propaganda politik. Apabila di era Presiden Soeharto, film tersebut menjadi tontonan wajib anak sekolah yang selalu ditayangkan di TVRI setiap tanggal 30 September malam. Sejak Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, film propaganda Arifin C. Nur tersebut berhenti ditayangkan oleh TVRI. Hal ini terjadi setelah desakan masyarakat yang menganggap film tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.